Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-144. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, alap-alap Jolotundo itu berhenti dan segera bersembunyi di balik rumpun pisang. Ketika ia melihat Wuranto pun berhenti, anak muda itu segera melepas ikat kepalanya dan dengan ikat kepala itu, ia menutup wajahnya. Dilepasnya pula bajunya dan diikatkannya di lambungnya itu. Apakah yang akan dilakukannya? Bertanya alap-alap Jolotundo kepada diri sendiri. Tingkah laku Wuranto itu benar-benar menimbulkan keheranan di hatinya. Alap-alap Jolotundo itu berkisar semakin dekat ketika ia melihat Wuranto perlahan-lahan mengetuk pintu bilik belakang rumah itu. "Siapa?" terdengar seorang perempuan bertanya. "Aku, Bibi." "Siapa?" "Aku." Perlahan-lahan terdengar amben bambu bergerit, disusul oleh langkah seorang perempuan mendekati pintu. Sejenak kemudian pintu itu pun bergerit terbuka. Alangkah terkejutnya perempuan itu ketika tiba-tiba ia melihat ujung pedang tepat mengarah ke dadanya. Hampir-hampir ia memekik, tetapi segera Wuranto membentak. "Jangan membuat gaduh. Kalau kau berteriak, maka perutmu akan berlubang." Perempuan itu terdiam. Ia berdiri gemetar di muka pintu. "Jawab pertanyaanku," berkata Wuranto. "Apakah Agung Sedayu masih ada di sini?" Dengan tergagap perempuan itu pun menjawab, "Aku tidak tahu, Tuan." "Jangan bohong. Aku melihatnya sore tadi. Ayo, katakan, apakah ia di rumah ini? Kalau tidak, maka kepala anakmu itu akan aku penggal." "Jangan, Tuan. Kalau Tuan ingin membunuh, bunuh aku saja." "Itu adalah urusanku. Apakah aku akan membunuhmu atau akan menggantung anakmu?" "Anakku tidak bersalah apapun, Tuan." Perempuan itu mulai menangis. "Kalau kau ingin anakmu selamat, jawab, apakah siang ini Agung Sedayu masih di sini?" Perempuan itu ragu-ragu sejenak, tetapi ujung pedang Wuranto menjadi semakin dekat dengan dadanya. "Ayo katakan, atau kepala anakmu akan menggelinding di halaman ini." "Jangan, Tuan." "Katakan sebelum aku kehabisan kesabaran." "Iya, siang tadi Angger Sedayu ada di rumah ini." "Apakah sekarang ia ada di rumah ini juga?" Perempuan itu terdiam. Kembali ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi pedang itu hampir menyentuh dadanya. "Bagaimana? Apakah kau tidak dapat berbicara lebih cepat?" Aku tidak tahu, Tuan. Aku tidak tahu." "Bohong. Jangan mencoba berbohong ya. Aku tidak banyak mempunyai waktu untuk bercakap-cakap tanpa arti. Atau kau menunggu aku marah dan kehilangan kesabaran sehingga anakmu mati?" "Tidak, Tuan. Tetapi sebenarnya lah aku tidak tahu apa-apa." Wuranto tidak menjawab.
Tetapi tiba-tiba ia melangkah maju sambil berkata, "Minggir, aku akan mengambil anakmu yang sedang tidur itu." "Jangan Tuan, jangan." Mata Wuranto yang menyembul di atas ikat kepala yang menutupi wajahnya memancarkan sorot yang mengerikan. Terdengar ia menggeram sambil beringsut maju. "Minggir, minggir, atau kalian berdua aku bunuh bersama-sama." "Jangan Tuan," rintih perempuan itu. "Kalau Tuan ingin membunuh aku, bunuhlah, tetapi jangan anakku itu." "Persetan," sahut Wuranto. "Aku hanya akan menghidupimu kalau kau berkata sebenarnya. Ayo, jawab, di mana Agung Sedayu sekarang?" Perempuan itu terdiam. "Cepat katakan, apakah ia masih berada di sini?" Tubuh perempuan itu bergetar. Dengan suara parau ia menjawab penuh keraguan-raguan. "Iya Tuan, Angger Agung Sedayu masih berada di sini." Wuranto menarik nafas dalam-dalam. "Bagus," katanya. "Ternyata kau menjawab sebenarnya. Di mana ia sekarang? Apakah ia berada di dalam rumah atau bersembunyi di atas kandang?" "Angger Agung Sedayu baru pergi Tuan." "Cukup," potong Wuranto. Ia tidak mau mendengar perempuan itu menjelaskan kemana Agung Sedayu pergi, atau bahkan mengatakan dengan siapa ia pergi. "Keteranganmu sudah cukup. Aku hanya ingin tahu apakah Agung Sedayu masih berada di Jati Anom. Ternyata anak itu benar-benar anak yang sombong. Siang tadi ia telah dilihat oleh kawan-kawanku dari lereng Merapi. Tetapi ia merasa bahwa ia tidak perlu melarikan dirinya." Perempuan itu hanya berdiam diri. "Jangan kau katakan kepada Agung Sedayu bahwa aku malam ini datang kemari. Kalau besok Agung Sedayu mendengar kedatanganku dan anak itu lari, maka anakmu lah yang akan aku penggal lehernya." "Tuan," perempuan itu hampir menjerit. "bagaimana kalau Angger Sedayu itu dengan kehendaknya sendiri ingin pergi dari rumah ini, meskipun aku tidak mengatakan sesuatu kepadanya?" "Mustahil. Kalau ia ingin pergi, maka ia akan pergi siang tadi. Tetapi sampai malam ini ia masih berada di rumah ini." "Tetapi anak itu telah pergi. Bagaimanakah kalau ia tidak kembali?" "Cukup, cukup. Sekarang masuklah, tutup pintu ini. Aku akan melihat pintumu sepanjang malam." Perempuan itu masih saja menggigil di muka pintu rumahnya, sehingga sekali lagi Wuranto membentaknya. "Masuk cepat!" Perempuan itu tidak dapat berbuat lain daripada menurut saja perintah itu. Dengan tubuh yang gemetar ia surut selangkah, dan dengan perlahan-lahan ia menutup pintu rumahnya. "Jangan kau buka lagi pintu rumahmu sampai besok, supaya kau tidak aku bunuh bersama anakmu." Tak terdengar jawaban, tetapi Wuranto mendengar suara perempuan itu menangis, dan tangis perempuan itu telah menyentuh hati anak muda itu. Ia kenal benar siapakah perempuan penunggu rumah Agung Sedayu itu, dan ia dapat merasakan betapa ketakutan telah melanda hatinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia sendiri sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sesaat kemudian, dengan hati yang terenyuh Wuranto melangkahkan kakinya, meninggalkan pintu bilik di belakang rumah itu sambil membetulkan baju dan ikat kepalanya. Sementara itu ia bergumam di dalam hatinya, "Maafkan aku, Bibi. Aku telah membuat kau ketakutan." Wuranto tahu benar bahwa alap-alap Jolotundo pasti sedang mengawasinya. Karena itu maka ia pun harus tetap berhati-hati.
Kini ia akan menuju ke rumahnya sendiri, seperti pesan Kiai Gringsing yang dikenalnya dengan nama Ki Tanu Metir. Maka Agung Sedayu, Swandaru dan Ki Tanu Metir itu akan berada di rumah itu. Wuranto pun kemudian dengan hati yang berdebar-debar meninggalkan halaman rumah Agung Sedayu. Ketika ia menginjakkan kakinya di atas jalan yang membelah padukuhannya, maka sekali ia berpaling, halaman rumah itu tampak gelap dan ia tidak melihat seorang pun di dalamnya. Tetapi ia yakin bahwa alap-alap Jolotundo sedang mengintainya. Perlahan-lahan, ia melangkahkan kakinya di atas jalan yang berbatu-batu. Selangkah demi selangkah, suara gemerisik kakinya terdengar beruntun di tengah-tengah sepinya malam. Sekali-sekali angin yang kencang bertiup menggerakkan daun-daun yang hijau, tetapi sejenak kemudian sepi kembali. Akhirnya Wuranto itu sampai pula ke muka rumahnya. Sejenak ia ragu-ragu, apakah alap-alap Jolotundo tidak akan mengintai rumahnya itu pula. Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak berhasil melihat ruangan-ruangan di dalam rumahnya dari celah-celah dinding. Perlahan-lahan ia melangkah masuk ke dalam halaman. Hatinya yang berdebar-debar selalu saja mengusik perasaannya. Tetapi ia melangkah terus. Wuranto tidak menuju ke pintu depan rumahnya. Anak muda itu berjalan di sisi pendopo dan membelok lewat di samping gandok. Kemudian perlahan-lahan ia mengetuk pintu belakang. "Siapa?" Ia mendengar seseorang menyapa. "Wuranto," jawabnya. Sejenak kemudian, pintu itu pun terbuka dan anak muda itu hilang ditelan ke dalamnya. Alap-alap Jolotundo yang selalu mengintainya menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa seolah-olah tugasnya telah selesai. Ia hanya mendapat kewajiban untuk melihat apakah Wuranto menemui Agung Sedayu atau tidak. Ternyata apa yang dilihatnya sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaannya atas anak muda Jati Anom itu. Bahkan ia senang melihat cara anak muda itu mengetahui Agung Sedayu yang masih berada di rumahnya atau tidak. Karena itu, maka alap-alap Jolotundo merasa bahwa tidak ada lagi gunanya. Ia terlalu lama berada di Jati Anom. "Aku akan mendahuluinya," katanya di dalam hati. "Besok kalau Wuranto sampai Padepokan Kitambakwedi, aku harus sudah berada di sana supaya aku tidak mendapat kesan bahwa malam ini aku telah mengikutinya. Mungkin ia masih akan singgah ke rumahnya sendiri. Biarlah, itu tidak penting bagi tugasku." Alap-alap Jolotundo itu pun segera melangkah dengan hati-hati untuk meninggalkan Jati Anom. Ia tidak memperhatikan apa yang terjadi seterusnya di rumah Wuranto. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa Agung Sedayu dan kawan-kawannya telah menunggu Wuranto di dalam rumahnya untuk mendapatkan beberapa macam cerita tentang lereng Gunung Merapi. "Tidak banyak yang dapat aku lihat sehari ini," berkata Wuranto. "Waktumu hanya sedikit," sahut Ki Tanu Metir. "Tetapi tidak berarti bahwa kau telah gagal. Bukankah kau besok akan kembali lagi?" "Tidak besok, Kiai," jawab Wuranto. "Malam ini." Ki Tanu Metir, Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian terdengar Agung Sedayu bertanya, "Apakah kita akan pergi bersama-sama Wuranto malam ini, Kiai?" "Jangan," jawab Ki Tanu Metir. "Kita sama sekali belum mendapat gambaran bagaimana kita harus mendekati rumah tempat Sidanti menyembunyikan Sekar Mirah.
bagaimana cara kita memasuki padepokan Kitambak Wedi, dan bahkan Wuranto belum melihat di manakah rumah tempat Sekar Mirah itu berada. Apakah kita masih harus menunggu lagi? Sahut Swandaru. Iya, jawab Kiai Gringsing. Kita harus lebih banyak mendapatkan petunjuk. Kita menunggu sampai Sekar Mirah mengalami nasib yang paling buruk dalam hidupnya, bertanya Agung Sedayu. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu tidak. Tetapi kita pun tidak akan mempercepat nasib yang paling buruk itu menimpanya. Bukankah begitu? Kalau kita dengan tergesa-gesa melakukan usaha ini dan akhirnya usaha kita dapat diketahui oleh mereka, bukankah itu hanya berarti mempercepat bencana yang menimpa Sekar Mirah? Waktu itu tidak dapat kita perkirakan. Mungkin hari ini Sekar Mirah telah kehilangan segala-galanya. Tidak. Tiba-tiba Wuranto menyela. Apakah kau tahu? Bertanya Swandaru. Menurut alap-alap Jolotundo, Sidanti adalah seorang pengecut di hadapan gadis-gadis, sehingga Sidanti membiarkan saja Sekar Mirah sampai sekarang di dalam penyimpanan. Bahkan apabila ada kesempatan, alap-alap Jolotundo itu sendirilah yang berbahaya bagi Sekar Mirah. Tetapi menurut keadaan yang aku lihat, alap-alap Jolotundo tidak akan dengan begitu saja berani menembus pengawasan Sidanti. Mereka kemudian terdiam sejenak. Persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan yang benar-benar mendebarkan jantung. Bencana yang setiap saat dapat menimpa Sekar Mirah adalah bencana pula buat kedua anak-anak muda murid Kiai Gringsing itu. Tetapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan yang mereka hadapi, bahwa Sekar Mirah kini berada di dalam lingkungan yang penuh dengan bahaya, seolah-olah gadis itu berada di dalam suatu rumah yang dipagari dengan ujung tombak dan pedang. Kita tidak boleh menuruti perasaan saja tanpa pertimbangan nalar, Ngger, berkata Kitanu Metir kemudian. Dengan demikian, kita akan dapat terjerumus ke dalam suatu keadaan yang tidak kita kehendaki. Sedang dengan demikian, Sekar Mirah pun tidak akan dapat kita selamatkan. Agung Sedayu dan Swandaru tidak menjawab. Mereka melihat segala macam kesulitan dan bahaya dengan darah yang mendidih. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Swandaru dan Agung Sedayu menggeram. Angger Wuranto, berkata Kitanu Metir. Angger telah mendapatkan suatu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kesempatan itu akan berkembang sehingga Angger segera dapat melihat tempat Sekar Mirah disembunyikan dan jalan yang akan dapat kita lalui. Ternyata Angger dapat melakukan tugas Angger sebaik-baiknya, sehingga tidak anehlah bagi Angger untuk mendapat kepercayaan yang lebih banyak lagi. Tetapi jangan kehilangan kewaspadaan. Untuk waktu yang agak lama, maka Angger pasti selalu di dalam pengawasan Sidanti. Karena itu, jangan sekali-sekali datang kembali ke rumah Agung Sedayu. Kalau Angger mendapat kesempatan pulang ke Jati Anom, datang sajalah ke rumah Angger dan meninggalkan pesan di sini. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari bahaya yang timbul apabila kali ini Kitanu Metir tidak memperingatkannya bahwa alap-alap Jolotundo sedang mengikutinya. Dalam pada itu, alap-alap Jolotundo telah bersiap untuk meninggalkan Jati Anom. Ia melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan Kademangan. Diamat-amatinya regol demi regol seperti belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan langkah yang ringan ia melintasi tikungan demi tikungan.
Alap-alap Jolotundo itu kemudian berhenti sejenak di simpang 4 Induk Kademangan. Diawasi jalan yang lurus di hadapannya silang menyilang. Satu arah jalan itu akan sampai ke rumah Agung Sedayu. Sedang ketiga arah yang lain akan menebar ke segala bagian Kademangan. Pada jalan itu kemudian bercabang-cabang jalan-jalan yang lebih kecil menyusup ke segenap sudut. Sejenak alap-alap Jolotundo itu sendiri berdiri diam di sudut perapatan. Disandarkannya tubuhnya pada dinding batu hampir setinggi dedek dan pengawinya. Tetapi tiba-tiba alap-alap itu dikejutkan oleh derap kaki beberapa ekor kuda. Dengan sigapnya ia meloncat ke atas dinding batu dan bersembunyi di antara daun-daun pepohonan yang rimbun. Dengan hati yang berdebar-debar ia menunggu. Derap kaki kuda siapakah yang bergemeretak di sepanjang jalan Kademangan di larut malam ini. Tetapi alap-alap Jolotundo menjadi kecewa. Suara kaki-kaki kuda itu seakan-akan patah di tengah-tengah, hilang dan tidak berderap di bawah tempatnya berlindung. Setan! Alap-alap Jolotundo itu mengumpat. Siapakah yang berkuda di malam begini? Tetapi suara derap kuda itu seakan-akan lenyap begitu saja. Yang didengar oleh alap-alap Jolotundo kemudian adalah desir angin malam terhempas di dedaunan dan dinding-dinding batu. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan dengan derik bilalang. Apakah aku mendengar derap kaki hantu? Ataukah telingaku yang telah menjadi rusak? Gumam alap-alap Jolotundo itu seorang diri, tetapi ia yakin bahwa ia telah mendengar derap kaki kuda. Bahkan menurut perhitungannya, tidak hanya seekor kuda, tetapi paling sedikit 3. Hati alap-alap Jolotundo menjadi tidak tentram. Ia tidak dapat melupakan suara derap kaki-kaki kuda itu. Karena itu maka hatinya mendesak semakin kuat untuk mencari di manakah kuda-kuda itu berhenti. Dengan hati-hati alap-alap itu pun kemudian meloncat turun ke dalam halaman rumah di sisi jalan. Halaman yang gelap oleh tanaman yang liar. Di sana sini masih terdapat gerumbul-gerumbul dan rumpun-rumpun bambu. Alap-alap Jolotundo itu pun segera menyelusup di antara rumpun-rumpun bambu dan gerumbul-gerumbul di halaman. Terbungkuk-bungkuk ia berjalan ke arah suara kaki-kaki kuda itu menghilang. Tiba-tiba ia teringat bahwa arah itu adalah arah rumah Untara. Setan! Desisnya. Apakah mereka itu Agung Sedayu dengan kawan-kawannya? Atau bahkan Untara sendiri? Keinginannya menjadi semakin mendesak dan ia menyuruk semakin cepat ke arah rumah Agung Sedayu. Seakan-akan ia mendapat kepastian bahwa kuda-kuda itu telah masuk ke dalam halaman rumah itu. Ketika ia sampai di halaman di samping halaman rumah Agung Sedayu, maka ia pun menjadi semakin hati-hati. Beberapa saat ia berdiri saja di bawah dinding di halaman seberang, diperhatikan keadaan dengan seksama. Tiba-tiba dadanya berdesir ketika ia mendengar suara ringkik kuda di halaman rumah Agung Sedayu. Kemudian ia mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap di dalam rumah, tetapi ia tidak dapat menangkap kata-kata yang diucapkan. Demit itu agaknya. Alap-alap itu mengumpat di dalam hati. Agung Sedayu atau bukan? Tetapi mereka ternyata lebih dari seorang. Kalau mereka bukan Agung Sedayu, maka sedikit-dikitnya rumah itu berisi 4 orang bersama Agung Sedayu. Alap-alap Jolotundo itu kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia beringsut meninggalkan halaman itu untuk kembali ke lereng Gunung Merapi.
Setidak-tidaknya ia telah menyelesaikan tugasnya mengawasi Wuranto, dan kini tanpa disengaja ia telah melihat beberapa ekor kuda masuk ke dalam halaman rumah Agung Sedayu. Dengan demikian, apabila mereka turun dari lereng Merapi, mereka harus memperhitungkan keadaan itu. Mereka tidak dapat turun seenaknya, berdua, bertiga, atau bahkan seorang diri. Dengan sedikit keterangan itu, maka alap-alap Jolotundo meninggalkan Jati Anom. Bahkan ia ingin tahu apakah besok Wuranto dapat juga membuat laporan tentang kuda-kuda itu. Karena itu, maka alap-alap Jolotundo tidak sempat melihat apa yang terjadi sesudah itu di Jati Anom. Ternyata ketika orang berkuda itu adalah utusan Untara. Mereka harus mendahului pasukannya yang segera akan sampai pula di Jati Anom besok. Mereka harus mengetahui apakah Jati Anom sudah siap menerima mereka. Apakah di Jati Anom tidak ada bahaya yang dapat mencelakakan pasukannya. Ketiga orang berkuda itu kemudian diterima oleh perempuan yang menunggui rumah Agung Sedayu. Diceritakannya apa saja yang baru saja dialaminya. Diceritakannya tentang seorang laki-laki yang wajahnya tertutup oleh ikat kepala, tanpa baju, dan mengancamnya dengan pedang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.